48 hari Palestina menangis, masyarakat dunia kali ini bergerak bersama, melakukan kecaman, boikot produk hingga mengadukan Israel ke Mahkamah Internasional atas kejahatan perang. Lantas di mana posisi CNN Indonesia dalam isu Palestina? Bergabung bersama kami malam hari ini pemimpin redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari. Selamat malam Mbak Titin. Malam, Terima Mbak kasih Titin, atas waktunya Mbak Titin. Mbak Titin, kita tahu, kita melihat sejak awal dan CNN Indonesia memberikan laporan, kemudian kita berbincang langsung dengan warga negara Indonesia yang ada di sana, dan kita memberikan informasi terbaru. Di mana posisi CNN Indonesia sebenarnya dalam isu atau dalam konflik yang terjadi di Gaza saat ini? Mbak Putri, Mas Reza, satu hal yang kita harus lihat adalah saat ini sedang terjadi krisis kemanusiaan di Gaza, di Palestina. Dan sampai saat ini kita belum tahu, tidak tahu kapan ini akan berakhir. Tragedi ini tentu tidak ada alasan bagi CNN Indonesia untuk mengambil sikap. Saya sangat menghargai tim kita, TV.com juga, itu terus secara kontinu memberitakan ini. Sehingga masyarakat di Indonesia bisa mengetahui setiap apa yang terjadi di sana. Sementara kalau kita mengatakan Palestina adalah negara yang memiliki histori yang sangat panjang dengan Indonesia. Palestina adalah negara yang pertama, salah satu yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Dan sebagai negara Indonesia yang memiliki pengalaman sebagai negara yang pernah dijajah, kita memahami benar bagaimana pahitnya, bagaimana kelamnya penjajahan itu. Dan bagaimana juga kita memahami bagaimana sebuah perjuangan untuk kemerdekaan. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, frasanya ada dua yang paling jelas di situ. Di paragraf pertama adalah kemerdekaan, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Yang kedua adalah penjajahan harus dihapuskan. Dua bagian itu. Bagaimana mungkin kita di negara di saat yang sangat zaman yang modern masih ada negara yang terjajah. Dan itu adalah Palestina yang tadi kita bilang. Hubungannya dengan Indonesia sangat dekat. Karena itu sikap si Indonesia tentu menyerukan, mendorong bagaimana krisis kemanusiaan ini segera berakhir. Gencatan senjata harus dilakukan. Dan kita bahkan sampai upaya damai, bahkan kemerdekaan Palestina. Itu kita serukan. Oke, Mbak Titin, kalau kita lihat sosial media dari CNN Indonesia, kita buka website dari CNN Indonesia, di situ kita bisa lihat ada banner besar sekali, hashtag ceasefire now. Apa sebenarnya tujuan atau mengapa CNN Indonesia akhirnya merilis hashtag tersebut? Ya, sejak CNN Indonesia lahir, kita masuk tahun 8, belum pernah kita memberikan pernyataan sikap. Tapi kali ini kita harus lakukan. Lagi-lagi faktor kemanusiaan yang menggerakkan kita. Kalau kita lihat tadi juga data yang sudah disampaikan teman-teman, sudah lebih dari 14.000 jiwa yang tewas. Dan 5.000 lebih itu adalah anak-anak yang tidak berdosa, tidak memahami situasi seperti ini. Ada lebih dari 1,7 masyarakat, rakyat yang tinggal di Gaza mengungsi. Keluarga yang kehilangan saudara, anak kehilangan orang tua, ayah kehilangan anak. Terus yang sedang sakit di rumah sakit yang harus mendapat perawatan, itu rumah sakit yang harusnya tempat yang aman, tempat mereka pengobatan diserang. Serangan Israel bisa dikatakan sangat brutal. Negara-negara, bukannya negara Arab, Indonesia dan lainnya, itu semua sudah menyerukan untuk segera mengakhiri konflik ini. Tapi masalahnya Israel yang didukung oleh negara-negara yang besar memiliki pengaruh politik yang kuat, itu seperti tidak bergerak, tidak tersentuh
tidak mengambil sikap, bahkan membiarkan, dan serangan Israel terus saja membabi buta. Kalau kita juga lihat ya, selain tadi negara-negara Barat itu organisasi kemanusiaan di dunia itu juga terus melaporkan, mendokumentasikan apa yang terjadi di sana. Yeah. Bahkan klaim atau tuduhan bahwa Israel melakukan kejahatan perang sudah disuarakan. Tuntutan untuk mengajukan pengadilan itu sudah dilakukan. Seperti Amnesty International, ya, mereka sudah mendokumentasikan kebrutalan apa yang dilakukan oleh Israel. Human Rights Watch itu juga sudah melaporkan Israel diklaim, dituduh menggunakan senjata fosfor putih. Yang kita tahu dampaknya itu sangat buruk dan jangka panjang itu sangat buruk, berbahaya dan itu. Dalam beberapa laporan juga disampaikan bahwa Israel tengah melakukan genosida dan bahkan pembersihan etnik, ethnic cleansing. Masalahnya yang kita lihat, bahkan tadi upaya kita sudah merasa ada kemajuan bahwa akan ceasefire, akan ada gencatan senjata yang harusnya kemarin sudah Rabu dan mulai hari ini ternyata belum. Proses negosiasi masih berjalan. Yang kita lihat adalah gambaran-gambaran bayi-bayi yang lahir prematur yang harus diungsikan. Terus saja korban berjatuhan. Lagi-lagi faktor kemanusiaan itu yang menggerakkan CNN harus mengambil sikap. Ceasefire sebagai seruan secara universal itu kita kemukakan. Mbak Titin, kita tahu seperti yang tadi Mbak Titin juga sudah singgung soal boykot. Dan kemudian kita tahu ada boykot list yang beredar di media sosial, kemudian di grup-grup berbagi pesan. Di situ ada nama CNN di sana, dan kemudian ada juga orang yang menunjuk ke CNN Indonesia juga. Bagaimana respon CNN Indonesia soal ini? Agresi atau serangan Israel ini sudah lebih dari 1,5 bulan. Sebenarnya dari sejak awal CNN Indonesia termasuk yang ada yang mengaitkan CNN dengan produk, label atau logo yang terkait dengan yang mendukung Israel. Kesempatan ini saya akan sampaikan, CNN Indonesia dengan CNN itu adalah entitas yang berbeda. Kita memiliki newsroom sendiri, editorial sendiri. Kita memang berafiliasi dengan CNN, tapi dalam pemberitaan, termasuk dalam pemberitaan kaitan agresi Israel ini, CNN memiliki independensi. Apa yang ada di layar CNN Indonesia itu berbeda dengan yang layar di CNN. Narasumber-narasumber kita dan sumber-sumber kita bisa menggunakan banyak sumber. Tadi kita mewawancara relawan, kita juga mendapat wawancara-wawancara yang bisa dikatakan itu tidak tayang di CNN internasional. Nah, apa yang ada di artikel kita di cnnindonesia.com maupun liputan, tayangan, program khusus tentang tragedi di Palestina ini adalah bagaimana gambaran independensi CNN Indonesia dari kaitan dengan CNN atau produk-produk atau bagian yang dikatakan mendukung Israel. Oke, Mbak Titin, yang cukup menarik adalah pernyataan sikap dari redaksi CNN Indonesia ini justru dinilai sebagian orang ini tidak netral, malah berpihak kepada pihak tertentu. Tanggapan Anda? Iya, soal netral atau tidak soal keberpihakan itu sangat diperlukan untuk hal-hal seperti ini, terutama dalam kaitan isu kemanusiaan. Memilih diam, tidak bersikap di tengah situasi seperti ini, itu akan makin membuat situasinya semakin buruk. CNN Indonesia itu tentu juga melihat dan mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah Indonesia. Negosiasi, komunikasi, diplomasi dilakukan. Dan kalau kita juga lihat seperti Ibu Retno Marsudi, Ibu Menlu itu sangat luar biasa
melakukan upaya menyerukan untuk gencatan senjata dan sebagainya yang kita tahu itu menjadi sebagian diserukan oleh juga masyarakat Indonesia. Kita juga menghargai lembaga-lembaga kemanusiaan, PMI dan lain-lain. Kita lihat upaya untuk mengirim bantuan kemanusiaan ke Palestina terus berjalan. Relawan-relawan seperti yang tadi diwawancara, live report dan sebagainya itu adalah kita hargai sebagai bentuk bantuan kita, semua elemen kita untuk Palestina. Ya, kita harapkan dalam waktu dekat soal gencatan senjata itu segera bisa terjadi. Sangat kita dan harapkan. Kemudian diplomasi bisa terjadi, paling tidak untuk memperpanjang gencatan senjata ya kemudian Mbak Titin. Dan tentu saja untuk bisa memberikan penyelesaian penuh termasuk kemerdekaan Palestina yang didukung oleh Indonesia. Segera bisa terjadi dan harapannya bukan sementara tapi seterusnya, dan kita juga mendukung kemerdekaan dari Palestina. Baik, Mbak Titin Rosmasari, terima kasih pemimpin redaksi CNN Indonesia sudah bergabung pada malam hari ini di program spesial kami. Terima kasih, Terima kasih Mbak Titin.